Ini semua mau Nada cuci. Nada pengen bawa ini semua, Pak. Kalau Nada udah tinggal di Mesir, Nada pengen terus membatik. Memangnya kamu serius mau ke Mesir? Enggak, Pak. Ya, gimana ya, bro? Gue susah ngomongnya. Cuma itu kan cara salah satunya buat ngeyakinin Pak Kiai biar Nada nggak dikirim ke Mesir. Orang lagi mau ketemu sama dia nongol. Bisa bejok nongol. Rencana gue tuh gagal, tau gak sih lo? Mulai besok gue pengen lu semua jangan ganggu gue. Karena gue mulai besok pengen serius belajar sama si Najib. Lu serius yuk? Lu boleh berkorban, tapi nggak gini caranya. Cepat Wahyu Subuh, saudaraku. Itu alhamdulillah tanahnya itu gempur. Jadi lebih mudah ya. Nje. Aku pasrahkan Nada kepadamu ya Allah. Kalau emang kepergian Nada ke Mesir untuk kebaikannya dia. Ini adalah malam terakhirku di pesantren ini. Tolong berjujuk dan juga keteguhanmu ya Allah. Sampai detik ini pun hamba masih belum ikhlas. Aku menunggu keajaiban pada malam hari ini, ya Allah. Maaf Mas Bro, sebelumnya mulai saat ini, detik ini, aku dengan tekad bulat berhenti dari anak buah Mas Bro. Apa jangan-jangan itu lagi di rumah Pak Kiai? Soalnya Mbak Nada itu akan pergi ke Mesir hari ini. Sebetulnya kalian setuju tidak? Atau ikhlas tidak melepas kepergian Nada? Kalau saya boleh jujur Pak Kiai, menurut saya Nada itu belum. Aku senang banget Mbak Nada bisa ke Mesir. Itu artinya Najib bakalan mau nikahin aku. I'm charming. Apa tak? Ini kan kebahagiaanku. Udah usah ngurus-ngurus begitu kenapa? Enak aja ini kebahagiaan. Ini kebahagiaanku. Ditunda dulu keberangkatannya. Ada siap ke Mesir. Kalian benar-benar kurang ajar. Saking hati saya ini sekarang sedang senang. Kalau enggak, kalian semua saya hukum. Siapa tuh, Duk? Datang. Lihat dulu ya, Bapak tunggu sini aja. Iya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Abdullah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ros, kamu sendiri? Datang dengan Ibrahim suamiku Abdullah. Silakan masuk, Bu. Tumben sekali datangnya malam. Terima kasih Nada. Kali ini aku tidak datang sendirian loh. Sebentar ya. Pak Kiai. Waalaikumsalam. Sopo? Ini Marini teman lama aku Abdullah. Ini putrinya Farah. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum Mbak Nada. Waalaikumsalam. Loh, kok kita nggak dipersilahkan masuk ya? Masya Allah, subhanallah. Mohon maaf sekali. Monggo, masuk, monggo, ayo. Monggo. Tunggu sebentar ya. Saya mau siapkan minum dulu. Terima kasih ya Nada. Kamu baik sekali. Iya, Ros. Begini Dul,
satu, yaitu kuliahnya di luar negeri. Waktu berbincang sama aku, mamahnya bilang Farah ini mau belajar agama. Betul begitu, Mas? Betul sekali, Pak Kiai. Bu Rosmina bilang pesantren Pak Kiai ini adalah tempat yang terbaik untuk belajar. Ros terlalu berlebihan nih. Tapi syukur alhamdulillah. Saya, para guru dan staf pesantren ini berusaha dengan baik mendidik para santri santriwati yang ada di sini. Dan pesantren ini memang betul-betul tepat untuk belajar agama. Karena sudah ada buktinya, Wahyu anak saya. Alhamdulillah, tapi Wahyu masih banyak belajar. Jadi perlu waktu lagi, Ros. Belum selesai aja, Wahyu itu sudah sangat alim. Sudah sangat betah tinggal di sini dan nggak mau pulang ke Jakarta. Jadi Farah, ini memang tempat yang paling baik buat kamu belajar. Amin. Alhamdulillah, pesan. Duh, saya yakin saya mohon bimbingannya ya Pak Kiai. Amin. Ini minumannya. Terima kasih ya Nada. Teh buatan kamu itu pasti enak. Bu, alam di sini memang menyediakan bahan-bahan yang terbaik. Silakan dinikmati. Iya, makasih ya. Farah katanya kamu mau lihat-lihat pesantren di sini, mau keliling-keliling. Kalau boleh, saya akan senang sekali. Ya udah kalau gitu biar saya saja yang nganter Farah untuk berkeliling. Terima kasih Mbak Nadia. Saya rasa di sini Farah sudah aman dan saya harus kembali lagi ke kota. Nggak apa-apa kan, Jeng Rosmina? Loh, kamu nggak mau nginep di sini? Besok saya meeting pagi-pagi sekali. Farah, kamu belajar yang rajin ya di sini. Terus sering-sering telepon mama ya. Pasti, Mama hati-hati ya di jalan. Nanti kamu tidur di mana? Farah boleh kok tidur di kamar saya. Farah mau? Pasti mau. Pak Kiai, ada itu sangat ya. Amin, amin. Ya udah, kalau gitu Nada antar Farah keliling-keliling, kenali dengan teman-teman yang lain, terus sekalian ibunya Farah ke depan ya. Jadi, insya Allah saya akan semaksimal mungkin mendidik Farah dengan baik di sini. Terima kasih banyak Pak Kiai. Saya percayakan Farah sama Pak Kiai. Sekarang saya mau pamit dulu. Terima kasih banyak Pak Kiai. Assalamualaikum. Mbak, Assalamualaikum. Bangun, Mbak. Mbak, bangun, Mbak. Cepetan tadi. Iki berita penting, Mbak. Mas Wahyu datang ke sini loh, Mbak. Mau nemuin sampean koyoke. Dia bawa seikat bunga. Aduh. Iya toh. Apa tadi tenang toh? Aduh, aku bagaimana? Jilbabku masih bagus toh. Beda aku udah berantakan toh. Bau dah. Aduh. Kowe edan yo. Kowe tetap jelek. Kowe sadar toh? Apa toh? Sadar apa? Aku udah sadar. Aduh, Mas Wahyu kalau datang ke sini bagaimana kalau misalnya aku kelihatan jelek toh? Kowe lagi nggak? Apa tak? Kowe iki ngigo ya? Siapa sih bilang Mas Wahyu ada di sini? Makanya kalau tidur tuh jangan di dapur. Kamu tuh tadi kamu yang bilang loh. Hah?
wanita tak berhidung. Kamu seenak-enaknya bohongin aku ya? Hah? Kamu tuh ya, kenapa sih selalu aja bikin aku tuh naik darah, bikin aku jadi marah-marah sampai tingkat yang tertinggi. Kamu tuh kenapa sih suka banget gangguin aku? Hah? Alasannya apa? Siapa yang gangguin kowe, Jitang? Aku tuh nggak gangguin kowe. Aku datang ke sini tuh mau kasih tahu kamu sesuatu. Aku mau kasih tahu kamu kalau ada tamu di rumah Pak Kiai. Wih, memangnya urusanku? Udah ada toh? Udah ada urusannya? Alhamdulillah ada. Aku ki pengen tahu, aku ki penasaran. Siapa toh tamu neneng rumah Pak Kiai ki siapa? Ayo tuh temenin aku tuh. Iya, ndak. Hei, kamu iki di sini adalah santriwati. Kerjaanmu iku adalah belajar agama. Bukan yang ngedusin urusan orang lain atau gangguin aku yang lagi tidur enak-enak. Ngerti ora? Ora ngerti. Alah, aku iki payah toh, Mbak. Masa nemenin aku aja ndak mau toh. Ayo toh. Iya, ndak. Biarpun presiden yang datang ke rumahnya Pak Kiai, aku nggak peduli. Gayamu gitu loh, kaken koya. Kalau keluarganya Mas Fayus yang datang ke rumah Mbak Nada piye, ngelamar Mbak Nada. Kayak mesti langsung kecet. Singi gue kok kamu, hidung. Mana ada orang itu ngelamar malam-malam. Memangnya ngelamar kuntilanak kok. Udah sana kamu pergi lagi. Nggak piye lagi. Masa udah mau nemenin aku ya toh? Udah mau, aku mau tidur lagi aja. Terus aku ngapa? Ya kamu pergi aja sana kalau mau tahu. Apa? Hidung. Sudah jauh ku tempuh jarak, buatku bersimpuh di depanmu kelak. Kini aku tiba dengan sejuta harap, tapi belum juga kamu menjawab. Do, jangan mentang-mentang lu tinggal di desa. Gaya ngerayu lu kayak abad 18. Kalau perlu gini aja, Do. Lu cari tuh kuda putih, lu samperin Nisa tuh ya, pakai kuda putih, terus lu dandan lu pakai baju perang deh. Ngibrit si Nisa. Lu yuk, temen lagi susah bukannya dibantuin. Gua tuh kemari selain kangen sama lo, gue juga kangen sama Denisa. Bukannya dibantuin. Lu nggak tahu apa yang gue rasain tuh lagi gundah gulana, cuy. Gundah gulana. Wih, gundah gulana. Aduh. Kayak ngerayu lu Nora. Lu sebenarnya lagi ngerayu apa lagi belajar bahasa Indonesia sih? Lu gimana sih, yuk? Mau ngebantuin gua apa enggak sih? Kok jadi bikin bingung? Ya lu cari sendiri dong, Do, kesukaan Nisa. Kan lu yang deketin Nisa. Kalau emang gue yang deketin Nisa, gue yang nyari. Aneh-aneh aja lu. Wih, ada santri senior lewat. Najib Maghrib. Sampai bilang apa? Kayaknya dia mulai budek sekarang, Peng. Kayaknya sih, bro. Lu punya linggis nggak? Ada di belakang. Emang buat apa? Korek kuping gua habis, Re. Lagian, korek kuping nggak bakalan mempan buat korek kupingnya si Najib tuh. Lihat aja di pelongok-pelongok tuh. Kasihan nih. Kalian berdua sudah bosan hidup. Berani melawan aku. Oh, ternyata lu bisa denger juga, Jik. Gue pikir udah budek beneran. Pokoknya aku tidak mau tahu. Mulai detik ini sampai harus memanggilku dengan sebutan Mas Bro. Lagian kenapa juga sih gue harus manggil lu Mas Bro? Combro aja deh, lebih pantas buat lo. Pokoknya aku tidak mau tahu sampai harus memanggil aku dengan Mas Bro. Paham? Kalau gue nggak mau? Rohim! Coba jelaskan ke mereka. Maaf Mas Najib. Mas Najib lupa ya, aku kan udah ndak menerima perintah Mas Najib lagi. Dan Mas Najib lali yo, kalau aku kan bukan anak buah Mas Najib lagi. Mas Najib udah teriak, aku ada di sini bukan di desa sebelah. Makasih Mas Rohim. Mas Rohim bener-bener santri senior yang gak gila hormat. Bagus ya? Maksud sampean apa? Peng, kalau dipikir-pikir kan si Bejo juga santri senior ya? Berarti dia juga berhak dong dipanggil Mas Bro. Bukan lo doang, Jip. Lo bener tuh, Re. Nah, jadi mulai sekarang kita panggil Bejo Mas Bro Bejo. Ide bagus. Tidak bisa.
tidak ada satupun yang berhak dipanggil Mas Bro kecuali aku, Najib Maghrib Santri Senior. Dan itu hanya untuk Najib Maghrib, bukan untuk Bejo. Ingat, hanya Wahyu Subuh di bawah kendaliku. Tidak termasuk sampean-sampean. Terserah lo. Jadi sampean jangan berani melawanku. Aku lagi bicara sampai berani hilang. Ini pasti gara-gara Rohim. Rohim betul-betul sudah menguatkan. Jadi gimana Ros? Apa mau tak panggilkan Wahyu sekarang? Nggak usah, besok aja aku ketemu Wahyunya. Ya wes kalau gitu nanti tak suruh santri untuk menyiapkan kamar buat kamu nginap di sini ya. Makasih Dul. Dul, kamu tahu ndak kalau aku membawa Farah ke pesantren ini untuk apa? Loh tadi kan kamu udah jelaskan kalau kedatangan kamu ke sini membawa Farah untuk menyantri di sini, iya kan? Itu salah satunya Dul. Tapi ini ada satu hal lagi. Dul, kamu tahu ndak kalau mereka itu sebenarnya sudah mengenal sejak kecil. Syukur alhamdulillah. Dan mereka itu pernah pacaran sejak SMP. Subhanallah. SMP sudah pacaran. Sorry. Iya, kamu kan kurang modern ya Dul ya. Begini. Selain aku membawa Farah belajar di pesantren ini, aku sebenarnya punya misi yang lain Dul. Aku ingin menjodohkan Wahyu dengan Farah. Bagaimana menurut kamu? Kamu setuju? Pantas kan kalau Farah itu bersanding dengan Wahyu? Karena Farah itu anaknya baik, berpendidikan, cantik, dari keluarga juga yang berada, dan dia soleha sekali. Gimana menurut kamu Dul? Kamu setuju? Dijodohkan. Iya. Kenapa? Kamu keberatan? Enggak, aku bingung kok. Zaman sekarang kok masih ada kata-kata dijodohkan ya. Ya aku nggak keberatan, itu terserah Wahyu. Semuanya itu hak Wahyu untuk memilih siapa aja. Siapa yang dia suka dan siapa yang dia cintai, Ros. Aku setuju sekali Dul. Kamu memang benar-benar ya Kiai yang bijak. Dan aku yakin sekali kalau Wahyu itu sangat-sangat suka sama Farah. Gimana? Kamu setuju kan kalau Wahyu itu nanti bersanding dengan Farah? Ya, aku nggak bilang nggak setuju karena itu hak Wahyu. Semuanya itu tergantung pada Wahyu. Ya wis, kalau kamu mau istirahat monggo. Iya, aku istirahat dulu ya Dul ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini kan buku langka Mbak. Kenapa nggak diurus? Sayang loh kalau sampai rusak. Iya, soalnya Mbak terlalu sering di sanggar batik. Oh, di sini ada sanggar batik juga Mbak. Aku boleh ke sana? Boleh, nanti Mbak antar ke sana yuk. Subhanallah, Mbak Nada sangat baik. Oh iya Mbak, sebelumnya yang ngurus perpustakaannya siapa ya Mbak? Yang ngurus perpustakaan ini sih, ya sebenarnya bergantian sama santri-santri yang lain. Boleh nggak aku yang ngurusin? Aku janji, aku bakal ngurusin semua harta-harta di sini. Nanti kita coba omongin sama Bapak yuk, ntar kita minta izin bareng-bareng. Alhamdulillah, aku yakin Pak Kiai pasti setuju. Pak Kiai kan baik dan bijaksana sama kayak Mbak Nada. Kamu nih Farah, kita itu kan baru kenal. Kamu tuh udah muji Mbak berlebihan sekali. Enggak Mbak Nada, ini beneran. Iya, makasih yo. Kita sholat dulu yuk, sekarang udah waktunya. Yuk, ya Mbak yuk. Assalamualaikum. Hem?
Waalaikumsalam. Apa kabar, Dul? Alhamdulillah aku sehat. Gini ada yang aku mau bicarakan sama sampean, Apa ini mengenai Rosmina, Dul? Apa dia ke pesantren lagi? Betul, Masya Allah, aku sudah bilang jangan mengaco dan merecoki Wahyu. Terus bagaimana, Dul? Enggak, kali ini dia datang itu enggak ngaco kok. Dia itu datang baik-baik, Dia cuma bawa santriwati baru untuk belajar di pesantren ini. Santriwati baru? Ya, mereka itu datang bertiga. Rosmina, santriwati namanya Farah katanya. Terus ibunya. Nah, ibunya santriwati itu wis mulai. Jadi tinggal Rosmina yang nginap di sini. Syukur alhamdulillah kalau begitu. Aku sudah mikir yang ndak-ndak aja, Dul. Masalahnya Rosmina datang ke sini itu membawa Farah bukan cuma untuk belajar, Terus? Untuk dijodohkan sama Wahyu. Apa? Tapi kita kan sudah sepakat, Dul. Aku mengerti, itu juga yang aku sedang pikirkan, Terus apa yang mesti aku lakukan? Apa aku perlu jemput Rosmina? Aku bawa ke Jakarta gitu? Wah, nggak usah, nggak perlu, biarkan saja. Semuanya ini kan kehendak Gusti Allah. Kita ini kan cuma merencanakan. Tapi takdir itu ada pada Gusti Allah, Aku ngerti, Dul. Terus apa yang mesti aku lakukan, Dul? Ya wis, nggak ada yang kita perlu lakukan. Biarkan aja Wahyu yang menentukan jodohnya. Kita sebagai orang tua cuma bisa membimbing dan mendoakannya. Ya toh? Iya, tapi aku merasa jodoh yang paling tepat buat Wahyu itu adalah... Itu pilihan Wahyu sendiri. Dia yang menentukan pilihannya. Seandainya itu udah jadi pilihan Wahyu, kita juga ya harus merestui sebagai orang tua, Ini semua juga kehendak Allah, ya. Aku ngerti, Dul. Ya sudah, kalau begitu aku nurut, wis. Ya wis, kamu hati-hati di jalan ya. Loh, kamu kok tahu, Dul? Ya, kalau aku nggak tahu, aku kan telepon ke rumahmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman baru kita itu cantik ya. Siapa namanya? Nggak tahu sih, tadi kan aku belum sempat kenalan. Lagian Mbak Nada juga datangnya telat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia, yuk. Ini dia apaan sih lo? Ini dia waktunya gue harus mengetahui kesukaannya Denisa. Gue cabut deh. Lu serius? Nggak bercanda kan? Ya iyalah, masa gue bercanda? Urusan cinta nggak boleh biasa. Urusan cinta tuh nggak boleh bercanda. Ya kan? Asal lu ngerti tuh. Gak usah sok ngajarin gue deh. Kayak pacaran sama satu lusin cewek aja lu. Ya kan yang penting kan niat, yuk. Sama kayak lu sama Nada, ya kan? Gue sih berharap mudah-mudahan gue sama Denisa nggak ada halangan. Lempeng ya ke jalan tol, amin. Tunggu dulu. Gue sebenarnya sama Nada juga nggak ada halangan. Tapi itu cuma sedikit-sedikit aja. Dan lu denger, walaupun ada banyak halangan, gue lewatin. Assalamualaikum. Gue gak bakal nyerah. Iya, gue ngerti. Ya udah, gue cabut dulu ya. Siap. Doain semoga lancar. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aldo. Mbak Nada, aku boleh tinggal di sini sebentar? Aku udah lama gak merasakan suasana ini. Kira-kira diizinin gak ya sama Pak Kiai dan Pak Ustadz? Ya pasti diizinin, tapi apa benar mau sendirian aja, Farah? Apa ndak mau aku temenin aja? Justru aku yang gak enak sama Mbak Nada. Kesannya aku mengusir Mbak Nada. Iya, aku ngerti. Emang sih setiap manusia itu kadang-kadang emang butuh waktu untuk menyendiri dulu.
Ya nis aku setuju kuwi. Perempuan iku mesti banyak keahlian. Kita jangan berhenti belajar untuk ini itu, ngerti? Iya. Jadi kita harus nyoba ini itu, apalagi menyangkut apa? Keterampilan. Oh iya, keterampilan. Syah, ngerasa ada yang ngikutin ndak? Udah ada orang nih. Udah, biarin bae lah. Tadi kita ngobrolnya sampai mana? Iku keterampilan. Ayo, keterampilan. Syah, ngomong-ngomong keterampilan, aku tuh lagi pengen ini belajar seni origami dari Jepang iku, ngelipet-ngelipet kertas. Oh iya. Ketoke juga itu yo kayaknya gampang buat kayak gitu. Apalagi ketoke udah membutuhkan biaya banyak. Paling cuma modal apa kuwi jenenge gunting karo lem karo kertas ya itu. Iyo, makanya aku pengen belajar. Mas Aldo. Jadi dari tadi saya ngintip iku kowe ya? Enggak, Denisa. Assalamualaikum. Kebetulan Mas Aldo lewat di sini, pengen bersih-bersih, mau angkat sampah, pengen dibuang. Kan kata Pak Kiai, kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, kebetulan si Iman ndak masuk, Mas Aldo yang wakilin buang sampahnya yo. Permisi, maaf mengganggu. Denisa, assalamualaikum. Ih, gue naksir karo buntelan kayak ngono. Kalau aku mah ilpil kata orang Jakarta bilang. Mantap. Malam Mas Bro. Malam. GR. Maksud kita itu Mas Bro bejo maghrib. Bukan Najib maghrib. Mas, gak usah begitu. Mas Najib, maaf ya. Bukan berarti aku itu mau menyaingi Mas Najib. Sampean bicara seperti itu berarti sampean ngenyek aku, Bejo. Yang sudah mengibarkan bendera perang kawan. Astagfirullahaladzim. Enggak begitu Mas Najib. Masa mas-mas ini menegur aku enggak menjawab Mas Najib. Ustaz gua. Maaf ya Ustaz, maghrib. Maaf. Gua kasih tau, mulai sekarang kalau manggil Bejo jangan Mas Bro. Nggak enak sama Ustaz Najib, kurang ajar lu. Selama ini akhirnya aku mendengarkan juga kata-kata bijak dari Gundal Wahyu. Udah gini aja ya, gue ingetin nih. Mulai sekarang manggil Bejo, manggilnya gini aja. Mas Bro Bejo maghrib. Mas Bro Bejo maghrib. Siap. Jangan Mas, jangan. Hormat saya, Mas Bro Bejo maghrib. Dari saya juga Mas Bro. Buat kita, Mas Bro Bejo maghrib itu the one and only alias satu-satunya Mas Bro di pesantren ini. Yang lain hanya tiruan. KW 3 Re. Wes. Siapa yang ngajib ya? Siapa yang ngajib? Gak tahu gue. Aku sudah sangat lama mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran seperti ini. Begitu menyejukkan jiwa, melapangkan hati, mententeramkan jiwa kita yang penuh dengan amarah. Suara alunan ngaji seperti ini sering aku dengar. Dan sampai saat ini suaranya tidak pernah berubah. Tidak ada yang lebih indah dari suara ngaji seperti ini. Dan aku yakin ini suara ngajinya Dek Nada. Oh Dek, aku tidak sia-sia mengajarkan kamu mengaji seperti ini. Luar biasa, Masya Allah, aku seperti sudah ada di surga. Assalamualaikum,
semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Dek. Dek Nada kok di sini? Yang mengaji di dalam masjid itu siapa? Itu santriwati yang baru saja bergabung di pesantren kita, Mas. Lahum fid dunya khiz'in wa lahum fil akhirah azabun azim. Kok aku nggak tahu ada santriwati baru di pesantren Darussalam? Aku ini ketua pengurus pesantren Darussalam, Dek. Aku tanggung jawab langsung sama Pak Ki Abdullah. Iya, Mas. Tadi sore itu Bapak kedatangan tamu yang tidak diduga-duga. Dia itu... Nah, itu dia orangnya datang, Mas. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Wahyu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Farah. Wahyu, kamu kenal? Iya, ini aku. Udah lama banget loh kita nggak ketemu. Udah 10 tahun kita nggak ketemu. Iya. Oh, jadi temen lama lo yuk? Beneran temen lama? Bukan bekas istri? Bukan bekas istri juga kok, tapi bukan sahabat biasa juga. Kamu ingat gak waktu SMP kamu ngasih gelang ini ke aku? Oh, jadi mantan pacar. Cinta mau kenyit. Insya Allah, kalau jodoh tidak akan kemana. Hatiku jadi terbang tinggi seperti pesawat kertas ini. Setiap kali kamu menoleh, hatiku pun meleleh. Udah kayak es krim. Masa di antara pesawat-pesawat kertas ini gak ada yang nyampe di pangkuan Denisa? Mudah-mudahan semuanya nyampe. Paling gak satu yang nyampe. Denisa. Kau telah membuat diriku seperti seorang profesor yang bekerja keras untuk menyampaikan perasaan dan hatinya. Terbang tinggi ke awan untuk... Apa sih? Bangun. Apaan sih? Ya lu apaan sih? Baru dateng udah ditarik-tarik aja. Datang gak permisi, main duduk. Tuh kan, penyet tuh. Gimana sih? Lu lagi ngapain sih kayak anak kecil main pesawat kertas beginian? Udah Dok, lu gak usah ngambek. Lu kemana aja sih? Tadi tuh ada santriwati baru Dok. Buh, cantik. Dok, cinta pertamanya Wahyu. Buh, canggih Dok, ajib. Gua peduli, gua lagi sibuk sama urusan gue. Oh, gua tahu. Lu lagi dihukum kan makanya lu bikin beginian? Bukan, Re. Pasti ini ada hubungannya sama Nisa nih. Kalau gue jelasin sama lo berdua tuh pasti gak akan ngerti, ya. Ilmu lo belum nyampe kayak gue. Otak gue ini udah kayak otak Habibi, ya. Sekarang mendingan lo cabut deh. Lo denger ya, Habibi tuh gak bikin pesawat kertas kayak begini. Dia bikin pesawat beneran. Justru Habibi bikin pesawat kertas dulu, baru bikin pesawat beneran. Gue diceritain sama ngkong gue kayak gitu. Cabut, udah, ayo. Udah. Pusing lah ya, sana. Ya Allah,
Kenapa aku ngerasa lemah seperti ini? Kenapa aku harus marah melihat gelang itu? Mungkin gelang itu tidak berarti apa-apa. Tapi kenapa hatiku bergejolak marah? Ya Allah. Ada. Aku tuh cuma pengen ngejelasin soal Farah. Lu jangan lari dulu bisa kan? Penjelasan apa sih Wahyu? Aku kan tidak minta. Lagi pula apa hubungannya aku sama kamu sama Farah? Tuh kan. Dan gue nggak ada sikap lu tuh kayak gini. Setiap pengen ada yang pengen gue jelasin, lu selalu lari. Gue tuh nggak suka kita kayak drama-dramaan kayak gini. Gue cuma pengen ngejelasin soal Farah. Kalau kamu ndak drama-dramaan, kamu harusnya tuh ndak perlu nyamperin aku, ndak perlu ngejelasin sesuatu. Karena gue nggak pengen. Di antara kita ada yang gak jelas. Di antara kita? Memangnya di antara kita tuh ada apa? Yang jelas tuh di antara kamu sama Farah tuh ada gelang itu. Lu bisa kan? Gak usah bertingkah seperti itu. Dan gue juga tahu. Lu ngomong kayak tadi gak serius kan? Oke. Kalau emang di antara kita gak ada apa-apa, gue pengen lu lihat mata gue. Dan katakan itu lagi. Ayo. Lu lihat mata gue. Dan katakan itu lagi. Udahlah Wahyu. Udah. Kalau emang lu merasakan sesuatu, gue cuma pengen lu ngangguk doang kok. Gak yang lain. Udahlah Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan, benar Mbak Farah. Mas Wahyunya ada di sini. Mas Wahyu, sampai ini gimana? Masa Mbak Farah ditinggal? Sudah lama tidak ketemu kan? Dek, sepertinya kita tidak pantas untuk mengganggu mereka. Loh, bukan Mas Najib yang nyari-nyari Mbak Nada? Oh enggak, Mbak Farah masih malu-malu. Tidak apa-apa, itu lumrah. Jangankan Mbak Farah, aku yakin Mas Wahyu juga kangen sama Mbak Farah. Jadi tidak usah malu-malu. Sudah lama tidak ketemu kan, perasaan ingin ketemu, kangen itu sangat tinggi. Bukan begitu, Dek? Maaf ya, tadi aku langsung pamit gitu aja. Aku jadi tidak sopan. Enggak kok Mbak Nada. Niat saya kan mau ketemu Mbak Nada. Karena saya nggak tahu jalan sini, maka saya nggak tahu rumah Pak Kiai di mana. Mbak Farah yakin hanya ingin ketemu sama Mbak Nada. Loh, Mas Wahyu itu masih rindu dan pasti rindu. Nanti kalau urusan untuk ke tempat Pak Kiai Abdullah, Mas Wahyu yang bisa mengantar. Yakin Mas Najib. Terima kasih atas perhatiannya. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum Mas Najib. Waalaikumsalam. Ayo Mbak Nada. Assalamualaikum. Bro, dari kacamata hatiku, sampean itu betul-betul cocok. Apalagi kenal sudah lama. Jadi prosesnya itu tidak berat, tidak susah. Ya wis, insya Allah bro, aku sebagai saudara sampean selalu berdoa. Mudah-mudahan sampean itu jodoh. Dan nanti juga akan saya usahakan bicara sama Pak Kiai Abdullah untuk menjadi wali sampean. Aku siap menjadi saksi. Dan kalau perlu, kalau sampean memang tidak siap sama mas kawin, saya bisa pinjamkan. Lo ngomong apa sih? Ya masalah pernikahan sampean dengan Farah. Dan jelas. Apa-apa, sabar. Bro. Sabar bro. Memang pertemuan antara dua hati yang sudah cukup lama tidak bertemu itu membuat hati kita gundah. Pikiran kita terganggu. Tapi bro tenang saja. Insya Allah saya akan membimbing. Saya akan membantu mempertemukan kembali dua hati yang sudah lama berpisah. Dan alhamdulillah sekarang dipertemukan kembali. Dan insya Allah ada hikmahnya buat Dek Nada. Aku yakin kehidupan Dek Nada itu akan kembali normal seperti dulu sebelum Bro Wahyu itu datang ke pesantren Darussalam. Lo bisa diem gak? Bro. Pengen gue timpuk pakai bro. Astagfirullahaladzim. Jangan seperti itu bro. Tapi aku paham kalau hati itu sedang kalut, pikiran sedang kacau,
Memikirkan hati yang dulu terpisah akhirnya kembali lagi, memang suka begitu. Bicaranya itu suka ngelantur, bro. Kok nggak bisa diem? Apa perlu gue bantuin dia? Tenang, bro, aku bicara seperti ini karena hatiku ini juga ikut senang. Karena sahabatku, saudaraku, Bro Wahyu itu dipertemukan kembali dua hatinya yang dulu sempat terpisah. Assalamualaikum Mas Najib, Mas Wahyu. Waalaikumsalam. Mas Wahyu, dipanggil karo Pak Kiai, ditunggu di ruangannya sekarang. Terima kasih ya Mas Bro Bejo. Jadi ngerepotin nyari-nyari gue. Aduh, Mas Wahyu, tidak usah panggil saya pakai Mas Bro. Tidak enak sama Mas Najib. Hati-hati, Cu. Apa-apa. Di sini kan yang paling pantas sekarang dipanggil Mas Bro itu lu, Jo. Tenang. Kalau nggak enak, kasih kucing aja. Hati-hati. Hati-hati kenapa Mas Najib? Yo hati-hati sampean untuk melangkah ke depan. Aku yakin sampean di depan aku pura-pura jangan panggil aku Mas Bro, nggak enak sama Mas Najib. Tapi hati kecil sampean senang, sampean bangga. Nggak usah pura-pura, Bejo. Yo. Astagfirullahaladzim, Mas Najib. Kita ini orang Muslim, Mas. Tidak baik yang namanya menutupi diri. Ngucap, Mas, astagfirullahaladzim. Nggak usah ajari aku. Aku lebih paham daripada sampean. Oke, Bro.